Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini malam Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram tahun 1442. Kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahmatil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة بحضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة مصنفي هذا الكتاب الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ المتفكر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خاصة دامة إلى حضرة حضرة الشيخ في الحاج ميمون الزبير وحضرة الشيخ الحاج عبد الرحيم أحمد الحاج جنيد أنس والحبيب بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم وحواشهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأحل علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وحرماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. ومن الناس wa minan nasilan itu setengah saking manusia. Wa minan nasilan itu setengah saking manusia. Man utawi anak wong yaqulu kang ngucap sapa man wa minan nasi lam iku setengah saking manusia man utawi ana wong yaqulu kang ngucap sapa man ngucape ngene. Sebagian manusia itu ada yang berkata begini, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Amanna iman sapa kita. Amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah. Wa bil yawmil akhir lan kelawan dina akhir. Wa bil yawmil akhir lan kelawan dina kiamat. Ayyawmil kiamat yakni dina kiamat. Kenapa dinamakan hari akhir? Hari kiamat kok dinamakan hari kiamat? Di annahu kana suhune hari kiamat. Di annahu kana suhune hari kiamat. Iku akhirul ayyami, akhire piro-piro dina. Iku akhirul ayyami, akhire piro-piro dina. Wa ma hum lan ora ana utawi man yaqulu. Wa ma hum lan ora ana utawi man yaqulu. Wa ma hum lan ora ana utawi man yaqulu. Man yaqulu amanna tadi ora ana iku mukminin kelawan wong kang iman. Kemarin dijelaskan di ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah dalam ayat itu bahwa
orang-orang kafir yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya baik diperingatkan atau tidak. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Orang-orang kafir yang model kayak Abu Lahab, Abu Jahal, kamu beri peringatan ataupun tidak itu nggak ada pengaruhnya. Layak minimum mereka itu sudah nggak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Bahwa di ayat tersebut Allah menegaskan dan memberikan kepastian bahwa orang-orang yang model kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu mereka itu sudah dikunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Dan kata Allah, Muhammad, Allah itu sudah mengunci hati mereka. Pendengarannya, penglihatannya sudah tertutup, sudah tidak terbuka akan pintu hidayah. Sudah tidak ada harapan untuk menerima hidayah. Makanya mereka kata Allah, walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim. Pada ayat selanjutnya, kalau tadi menerangkan tentang orang-orang kafir yang sudah divonis tidak akan memberikan hidayah, maka lalu di ayat selanjutnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau ayat selanjutnya jelas tegas orang kafir, kalau ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu kata Allah? Ada loh. Sebagian di antara manusia itu ada orang yang mulutnya mengucapkan amanna billah. Mulutnya mengucapkan amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada hari kiamat. Tapi itu hanya di mulut belakang. Sementara hatinya mereka tidak amanna billahi wa bil yawmil akhir. Makanya tidak dijelaskan wa ma hum bimu'minin. Sedangkan hakikatnya mereka itu tidak beriman. Kenapa? Karena amanna billahi itu hanya di mulut saja, tidak di hati. Orang munafik kan seperti itu ya. Orang munafik itu ongdo. Apa ongdo? Ditawari, contoh. Dia ditawari makanan. Kamu suka? Yang ditawari temannya bawain pisah. Kemudian ditawari, kamu mau enggak? Enggak. Padahal hatinya pengen. Kamu suka enggak? Enggak, saya enggak suka. Kalau dia punya, padahal saya enggak suka banget. Ini munah. Apa munah bahasa kalian. Antara mulut dengan hati itu berbeda. Itu kalau dalam hal sederhana. Nah, ini dalam hal kaitannya dengan iman.
Mau beriman? Apa arti iman? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, ya. Wa af'alu bil arkan. Iqrarun bil lisan, mulut mengucapkan amantu billah, hati selaras meyakini, ya saya iman sama Allah, Allah itu ada. Kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatannya tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Kalau misalkan dia pengen usahanya maju, dia tidak nyari pesugihan, tidak perginya ke mbah dukun. Jadi artinya ketika misalkan ada orang setiap hari ngomong raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, mulutnya ngomong begitu, amantu billah, saya iman sama Allah, hatinya mempercayai, ya saya iman sama Allah. Tapi dalam perilaku kesehariannya tidak menunjukkan hal itu. Untuk kemajuan usahanya malah perginya ke mbah dukun, malah perginya ke tempat-tempat pesugihan. Ini berarti tidak sinkron. Tidak sinkron. Yang namanya iman itu korelasi, hubungan yang kuat antara mulut, hati sama perbuatan. Itu namanya iman. Jadi kalau hanya di mulut saja, itu namanya bukan iman. Namanya munafik. Ya ini yang dalam ayat ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Di antara sebagian manusia itu, kata Allah, ada orang-orang yang di mulutnya ngomong amanna bil yawmil, tapi hakikatnya wa ma hum bimu'minin. Wa orang utawi menjauh tadi orang itu mukminin itu wong kang iman. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ru'ya diraksa, dijaga. Ru'ya dijaga, ya, dipelihara, maksudnya diperhatikan. Fihi dalam kalimat wa ma hum bimu'minin, diperhatikan opo makna emak, opo artinya emak. Jadi wa ma hum, dhamir hum itu kembalinya kepada man yakun. Wa ma hum itu kembalinya, dhamir itu kembalinya kepada man yakun. Dan mereka, siapa mereka? Man yakulu amanna bil yaumil akhir. Hakikatnya mereka yang ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir itu hakikatnya mahum bimu, tidaklah orang-orang yang beriman. Wa fi dhamir yaqulu, wa fi dhamir yaqulu, dan dalam dhamirnya lafaz yaqulu. Wa fi dhamir yaqulu, dan dalam dhamirnya lafaz yaqulu, lafzu harakat. Cirinya orang munafik itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Satu qiraat. Tapi qiraat yang lain kayak di sini wa ma yukhadi'una illa anfusahum
anfusahum wa ma hum yash'urun. Yukhadi'una pada nipu sapa man yaqul. Yukhadi'una pada nipu, menipu. Yukhadi'una pada nipu sapa man yaqul, pada nipu Allah ing Allah. Walladzina nipu wong akeh yukhadi'una pada nipu sapa man yaqul, pada nipu Allah ing Gusti Allah. Pada nipu terhadap Allah, walladzina, dan menipu orang-orang yang beriman. Walladzina nipu wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina. Mereka mengira dengan hal itu pada menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Dengan cara apa mereka menipu? Bi'idhari khilafima. Bi'idhari khilafima. Kelawan menampakkan. Bi'idhari khilafima kelawan nampakaken nulayani perkara. Kelawan nampakaken nulayani perkara dengan menampakkan bahwa mereka itu tidak sesuai. Bikhilafima kelawan biidhari khilafima kelawan nampakaken nulayani perkara. Abdhamu kang padanya maraken sapa mendiaku, abotonu kan padanya marakan, menyamarkan, menyimpan. Abotonu kan padanya marakan sokoman yakulu hikmah. Bayani minal kufri saking kekufuran. Orang munafik itu dengan sikap mereka tersebut, dengan sikap mereka itu, sikap seperti apa? Sikap hanya mengucapkan amanna billahi wa bil yawmil akhir, sementara hatinya tidak aman. Mereka mengira bahwa mereka telah menipu Allah. Mereka mengira bahwa hal itu, bahwa apa yang dilakukannya itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lah kok menipu? Bi'idhari ma tadi. Bi'idhari khilafi ma abdul, dengan mereka itu menampakkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka simpan dalam hati. Ketika orang munafik ngomong amanna billahi, padahal hatinya tidak amanna billahi. Berarti antara ucapan dengan hati itu tidak sesuai. Yang ditampakkan adalah amanna billah, padahal hatinya tidak amanah. Nah, tujuannya mereka menampakkan amanah billah itu liyadfa'u, supaya pada nolak sapa man yaqul, liyadfa'u supaya pada nolak sapa man yaqul, anhu saking man yaqul, pada nolak ahkamahu ing hukum kekafiran, ahkamahu ing hukum kekafiran ad-dunyawiyah akan bangsa dunia. Ad-dunyawiyah akan bangsa keduniawian.
orang kafir saat itu kalau tidak mau beriman, ya harus berdamai dengan orang mukmin. Kalau tidak mau berdamai dengan orang mukmin, ya diperangi. Kalau mau berdamai dengan orang mukmin, dia harus membayar namanya al-jizyah, pajak. Jadi sebenarnya yang namanya pajak zaman dulu, pajak zaman dahulu adalah sejumlah nominal uang tertentu yang ditetapkan sebagai jaminan atas keamanan dia hidup di negara Muslim. Jadi ada orang kafir, ada orang kafir hidup di negara Islam, Kalau tidak mau Islam, ya dia harus membayar namanya al-jizyah, pajak. Pajak itu apa gunanya? Supaya dia dijamin oleh negara bahwa dia tidak dibunuh, dia tidak diperangi, dia hak-haknya dihargai. Itu seperti itu yang namanya jizya zaman dahulu. Yang namanya pajak itu untuk orang kafir supaya dia aman, karena dia hidup di negara Muslim, negara Islam. Nah, orang-orang kafir yang kemudian menjadi munafik supaya tidak terkena beban itu, supaya tidak terkena beban membayar pajak, supaya tidak terkena beban dia harus masuk Islam, ya sudah ngomong saja, aman Nabi, saya iman sama Allah, saya iman sama hari kiamat. Supaya apa? Supaya mereka tidak terkena pajak, hukum-hukum kekafiran, supaya mereka tidak dibunuh, supaya mereka tidak diperangi. Makanya udah ngomong aja, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat. Tapi itu hanya di mulut doang, hatinya tidak. Wa ma yakhda'una illa anfusahum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ngomong saya beriman kepada Allah itu, hakikatnya mereka menganggap mereka sedang menipu Allah. Mereka menganggap mereka sedang menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yukhadi'una wa ma yukhadi'una, lan ora pada besani, wa ma yukhadi'una lan ora pada nipu sapa wong munafik, wa ma yukhadi'una lan ora pada nipu sapa wong munafik illa anfusahum, kecuali ing awak dhewe al-munafik. Wa ma yukhadi'una lan ora pada nipu sapa munafikun mau illa anfusahum, kecuali ing awak dhewe munafikun. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, padahal mereka itu sejatinya sedang menipu kepada diri mereka sendiri. Merasanya nipu Allah dan orang mukmin, tapi padahal hakikatnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Dengan ngomong amanna billahi wal yawmil akhir di mulut saja, hatinya tidak. Mereka menganggap menipu Allah dan orang mukmin, padahal mereka hakikatnya sedang menipu diri mereka sendiri. Sebab apa? Li'anna wabala khida'ihim, karena setuhune akibat buruk
penipuan mereka. Li'anna wabala khida'ihim karena setuhune akibat buruknya tipu daya mereka, tipu daya munafik. Li'anna wabala khida'ihim karena setuhune akibat buruknya tipu daya munafik. Iku roji'un, iku balik kembali, iku roji'un kembali ilaihim maring munafikun. Karena akibat buruk yang akan mereka dapatkan dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Bagaimana caranya Allah mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri? Padahal mereka menganggapnya orang munafik bahwa Nabi wah Muhammad pada ketipu. Orang-orang mukmin pada ketipu itu. Kita ini ngomong saya beriman kepada Allah dan hari akhir kan supaya kita nggak diperangi, supaya kita nggak dibunuh, supaya kita juga tidak ditarikin pajak. Ya sudah, kita gampang aja kita ngomong yang penting, Muhammad saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Di belakangnya mereka bisik-bisik, wah Muhammad dan orang-orang mukmin ketipu. Muhammad dan orang-orang mukmin ketipu. Lah hakikatnya padahal di balik itu semua tipu daya mereka itu akan kembali. Dengan cara apa Allah mengembalikan atau senjata makan tuan kalau bahasanya. Senjata makan tuan tipu daya mereka itu caranya fayuqtaduna maka dibongkar kesalahan. Fayuqtaduna maka dibongkar kesalahan mereka. Di dunia dibongkar keburukan atau kesalahan mereka. Di dunia yang dalam dunia. Kata siapa Nabi Muhammad tertipu? Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul Allah. Gak akan mungkin bisa tertipu. Pasti tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang. So Nabi Muhammad itu informasinya langsung dari Allah. Meskipun ada orang munafik, Nabi Muhammad tahu. Oh, si dia munafik. Oh, si dia enggak. Si dia munafik. Karena Nabi itu mukjizatnya dia mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang. Kenapa? Bocorannya bukan dari manusia, bocorannya dari Allah. Lewat malaikat jin kasih tahu Muhammad. Orang-orang yang model itu tuh, yang ngomong hanya saya beriman kepada Allah, itu tuh aslinya munafik. Mereka hanya di mulut saja, hatinya enggak. Oh yang itu, kalau itu enggak beriman. Kalau yang itu orang yang beriman beneran. Antara ucapan sama hatinya benar. Dengan cara apa Allah membongkar tipu daya mereka? Bi'itla'illahi kelawan qoli yang berwakil Gusti Allah. Bi'itla'illahi kelawan qoli yang berwakil Gusti Allah. Allah memberitahu Nabi Yahud kepada Nabi-Nya Allah. Nabi Yahud terhadap Nabi-Nya Allah. Kelawan qoli yang berwakil Gusti Allah, Nabi Yahud Nabi-Nya Allah. Alama ingatase perkara abotoluhu kang padanya marakan soko munafikun iman. Alama ingatase perkara abotoluhu kang pada nyamarakan soko munafik iman. Maka Nabi Muhammad diinfokan, diberitahu, diinformasikan. Bi'itla'illahi nabiyya. Bukti bahwa Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah ya pada itu. Nabi turun.
dapat informasi dari Allah Muhammad, ini model yang seperti itu omong doang, hanya ucapan saja, hatinya nggak iman. Oleh yang itu dia berarti tahu Nabi Muhammad, nggak mungkin bisa ditipu. Mereka yang tadi ditipu Nabi Muhammad, berhasil menipu Muhammad, padahal enggak. Wa yu'aqabuna lan bakal disiksa sapa munafiqun, wa yu'aqabuna lan bakal disiksa sapa munafiqun fil akhirati dalam akhirat. Wa ma yash'uruna lan ora pada weruh, wa ma yash'uruna lan pada ora pada, wa ma yash'uruna lan ora pada menyadari sapa munafiqun, wa ma yash'uruna lan ora pada menyadari sapa munafiqun, ya'lamuna yakni ora pada mengerti, ya'lamuna ora pada mengerti sapa munafiqun bahwa anna khida'ahum setuhune penipuane munafiqun, anna khida'ahum setuhune penipuane munafiqun iku li anfusihim kadhe awak dhewe munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sejatinya mereka sedang menipu dirinya sendiri, namun mereka tidak menyadari. Tidak menyadari, orang-orang itu tidak sadar. Tipu daya mereka itu kembalinya kepada diri. Wal mukhadi'atu utawi mukhadi'ah. Wal mukhadi'atu utawi mukhadi'ah. Wal mukhadi'atu utawi tipu daya. Wal mukhadi'atu utawi penipuan. Guna dalam nenek-nenek panggungan. Iku min wahidun itu saking. Iku min wahidin saking wongsu. Ta'aqabtu. Saya lafaz aqabtul lissa. Aqabtu memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, memberikan punishment. Aqabtu memberikan pelajaran sapa isun al-lissa pencuri. Al-lissa pencuri. Wa dzikrullahi utawi nyebutaken Gusti Allah. Wa dzikrullahi utawi nyebutaken Gusti Allah fiha ing dalam ayat iku tahsinun iku bagus kawan. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah, menurut satu qira'ah bukan kok wa ma yukhadi'una tapi wa ma yahda'una. Yang kita baca wa ma yahda'una atau wa ma yukhadi'una. Wa ma yukhadi'una atau wa ma yahda'una. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Yahda'una ya. Wa ma yukhadi'una yang di Quran kalian kok. Yahda'una apa yukhadi'una? Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma hum yahda'un. Wa ma yakhda'una lah. Coba dilihat. Yang yukhadi'una yang ayat sebelumnya, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una. Yang bisa tanyain yang kedua, yukhadi'una apa yakhda'una? Yukhadi'una apa yakhda'una? Nah, iya, yang dimaksud itu yang kedua ini yang biasa kita baca wa ma yakhda'una. Tapi juga ada qiraat, ya, salah satu qiraat yang membacanya bukan wa ma yahda'una tapi wa ma yukhadi'una juga. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun.
Ada hubnya nggak? Wa ma yashuruna wa ma hum yashurun. Ada hubnya tidak? Tidak ada. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang biasa kita baca wa yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Fi qulubihim iku tetep ing dalam atine munafiqun. Fi qulubihim iku tetep ing dalam atine munafiqun maradun utawi ana penyakit. Fi qulubihim iku tetep ing dalam atine munafiqun maradun utawi ana penyakit. Apa? Syakul, yakni keraguan, wanifakun dan kemunafikan. Bahwa maka utawi Allah iku yumridu membuat sakit. Iku yumridu membuat sakit qulubahum ing pira-pira atine munafiqun. Maknanya adalah ayu ta'if yakni melemahkan sapa Allah ing qulub. Yudha'if yakni melemahkan sapa Allah ing qulub. Fazada mantanam baihum ing munafiqun sapa Allah Gusti Allah. Allah nambahi mawadon ing sakite ing penyakit. Mawadon ing penyakit. Bima kelawan perkara anzala kang nurunaken sapa Allah. Anzala kang nurunaken sapa Allah minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Dalam hatinya orang-orang munafik itu ada penyakit. Mereka itu sakit. Hatinya itu sakit. Hatinya sakit. Artinya sakit itu nggak normal, nggak sehat kayak hatinya orang mukmin. Bahwa itu qulubahum, Allah yang membuat hati mereka sakit. Lalu Allah menambah penyakit itu. Lalu Allah menambah penyakitnya dengan semakin parah. Likufrihim karena kafirannya munafiqun bihi kelawan maha. Likufrihim karena kafirannya orang-orang munafik bihi kelawan maha. Walaupun nanti itu tetap kadue munafik, walaupun nanti itu tetap kadue munafiqun azabun utawi siksa. Walaupun nanti itu tetap kadue munafiqun azabun utawi siksa. Alimun kan apa menyakitkan yang pedih. Walaupun itu tetap kadhe munafiqun azabun utawi siksa alimun kan menyakitkan, yakni mu'lamun yang menyakitkan. Bima kanu sebab oleh ana sapa munafiqun, bima kanu sebab oleh ana sapa munafiqun iku yukadzibuna pada mendustakan sapa munafiqun. Bima kanu sebab oleh ana sapa munafiqun iku yukadzibuna pada mendustakan sapa munafiqun. Lalu Allah menambah mereka penyakitnya dengan semakin parah. Walaupun adzabun alim dan bagi mereka akan mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih akibat kedustaan mereka terhadap Allah dan hari kiamat. Bima kan yukadzibun, laqad yukadzibun
ada yang dibaca bitasydid dengan dibaca tasydid. Mendustakan siapa? Nabi Allah, Nabi Allah. Wa bitahfif, ada yang membaca tidak ditasydid. Yang kita yakdzibun apa yukadzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi boleh dibaca yukadzibun, boleh dibaca yakdzibun. Wa bitahfifan dengan dibaca tidak ditasydid. Ai fi qaulihim dalam ucapan yang munafiqun atau man yaqulu mengucapkan amanna. Qaulihim dalam ucapan yang munafiqun yakni ucapan amanna. Jadi ayat ini ayat wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fa zadahum Allah wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Adalah kesimpulannya ayat yang counter, ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik yang di zaman dahulu hal itu sudah ada. Dibuktikan dengan apa? Sebagian orang-orang munafik saat itu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir itu hanya di mulut belaka. Sedangkan hatinya tidak amanah. Mereka merasa bahwa dengan hal itu mereka sudah menipu Allah dan para orang-orang mukmin. Mereka merasa menipu. Tapi hakikatnya justru tipu daya tipuan mereka itu akan kembali kepada mereka. Dan dengan penipuan tersebut itu akan menambah siksaan mereka. Nabinya Allah tidak akan mungkin bisa ditipu karena pasti akan tahu informasinya dari Allah. Orang-orang munafik itu endingnya di dunia dia pasti terbongkar. Di dunia dia pasti terbongkar niat busuknya. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksa yang sangat walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Atas pendustaan mereka kepada Allah dan para rasulnya, itulah yang akan menjadikan mereka mendapatkan siksa yang amat sangat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, selalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.